Ya, Shalom. Mari kita membaca Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Next. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ayat yang kelima. Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dengan judul firman Tuhan adalah berkat di balik penderitaan. Nah, lihat di sini kita akan belajar pertama pandangan umum tentang berkat. Lihat di sini, pada prinsipnya berkat dan penderitaan selalu ada dalam kehidupan kita. Penderitaan dan berkat. Seringkali seseorang yang mengikuti Kristus, nah banyak orang punya persepsi yang salah. Apa itu persepsi? Yang sederhana, pola pikir. Pola pikir pandangan terhadap sesuatu. Misalnya pandangannya terhadap berkat. Ketika seorang menjadi Tuhan, lantas ada seseorang yang mengajar bahwa kalau mengikut Yesus pasti diberkati sudah pasti. Tapi kalau orang yang kasih tujuan kita, perspektif tujuan kita untuk mengikuti Yesus, untuk mendapat berkat, selalu berkat tanpa memahami maksud dan tujuan Allah untuk menyelamatkan kita, maka kita menjadi orang Kristen yang gagal. Jadi seperti kalian yang bersekolah, perspektif saya bersekolah untuk mencapai masa depan, mencapai pendidikan. Tidak ada tujuan lain daripada bersekolah. Itu harus dipikirkan. Nah, kembali lagi lihat di sini, pada prinsipnya penderitaan selalu ada. Berkat dan penderitaan selalu ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bapak Ibu, para pemercaya yang diberkati Tuhan di hari ini, buka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, maka saudara akan menemukan di situ Pengkhotbah. Sudah? Ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ayat ini sejajar sekali dengan pernyataan Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa ada yang ingat? Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, everything, segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Bukan hanya sekedar percaya secara intelektual, maksud tujuan intelektual, percaya Tuhan. Tapi percaya artinya memberi diri kepada yang dipercayai. Siapa yang dipercayai? Kristus yang menjadi pusat dari sesembahan kita, pusat dari ibadah kita, pusat dari kehidupan kita. Kristus sentris itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kembali lagi, lihat di sini bahwa pada prinsipnya berkat dan penderitaan selalu ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Karena berkat dan penderitaan itu selalu ada dalam hidup kita, maka kita harus membangun sikap dan pemahaman yang benar terhadap berkat dan penderitaan. Karena penderitaan, tadi dikatakan bahwa mengapa penderitaan dan berkat itu selalu ada. Mengapa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Karena itu kita harus membangun perspektif, pikiran, wawasan, pandangan, cara memandang yang benar untuk melihat berkat dan penderitaan dengan pemahaman yang benar. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen tidak mempunyai pemahaman yang benar, yang proporsional, yang komprehensif,
yang seimbang, yang jujur terhadap berkat itu sendiri. Nah, kalau secara awam dulu, secara umum saja kita menemukan Injil, kita baca Injil dibuka dengan sebuah deklarasi, sebuah statement, repent because the kingdom of God is near. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus mengulangi hal yang sama. Jesus declare, repent because the kingdom of God is near. Kemudian Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, the Holy Spirit come. Jika Parakletos itu datang, dan Parakletos artinya pribadi yang berdiri di samping kita untuk menolong, mengadvokasi, memberitahu kita supaya kita menggunakan kehendak bebas kita, pilihan kita dengan benar, mengadvokasi kita akan kebenaran, akan dosa, akan penghakiman, bahwa segala sesuatu dari dunia ini apapun yang kita buat ada akhirnya, dan kita akan mempertanggungjawabkan itu di pengadilan anak domba. Apakah saudara nanti masuk dalam langit baru dan bumi baru atau tidak? Nah, karena itu pemahaman kita terhadap satu hal itu benar, perspektif kita benar supaya kita tidak salah menilai. Kita tidak salah menilai. Akhirnya karena kita salah menilai, lalu nilai itu kita ambil, kita ikuti, kita jadi salah. Karena itu kita harus belajar. Lihat di sini. Jadi dengan iman kita berkata, di balik penderitaan pasti ada berkat, mutiara kehidupan yang kita ambil. Nah, banyak orang kan menolak penderitaan, tidak mau menderita. Secara logika saja sederhana. Ada yang bisa membuktikan kepada saya bahwa murid-murid yang ikut Tuhan Yesus sampai mereka selesai hidup mereka, ada yang nyaman tidak. Itu dulu. Yang kita baca Alkitab secara letterlek ya, secara kita baca dengan sederhana, simple. Saya menempatkan diri saya sebagai orang awam, sebagai jemaat, lalu kita baca Alkitab. Saya tanya dulu. Petrus mati dipancung kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Thomas mati di India, ditusuk dengan lembing. Andreas mati juga daerah Ethiopia. Banyak murid-murid Yesus. Yang paling terakhir Paulus dipatok ular, kepalanya karang, mau dibunuh orang Yahudi. Yang terakhir Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang dia dapat di Pulau Patmos? Digoreng di dalam minyak, mati. Dibuang ke Pulau Patmos. Tinggal dalam kesendirian di Pulau Patmos. Tapi menikmati persekutuan dengan Allah. Nggak usah kita berdebat, yang kita baca aja. Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal kedua. Setelah Pentakosta apa yang terjadi? Murid-murid dianiaya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Jadi kekristenan itu tidak gampang, tidak murahan. We must think twice time. Kita harus berpikir berkali-kali, membuat perhitungan. Apakah saya mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh atau tidak? Karena kekristenan itu adalah mengalami perjumpaan dengan Allah. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan pribadi Allah, hati nurani mereka difungsikan dan akhirnya mereka bisa memandang dan melihat pribadi Allah. Sakeus mengalami perjumpaan dengan Allah, hidupnya berubah. Sakeus, tahu Sakeus? Pemungut cukai. Hidupnya berubah enggak? Berubah. Dia dulu malak orang, ambil pajak melebihi nilai yang ditetapkan oleh pemerintah Roma atau untuk bait Allah. Akhirnya dia mengembalikan 4 kali lipat. Kalau ada yang dia lakukan terhadap orang lain, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus seorang pembunuh bertemu dengan Yesus, hidupnya harus berubah. Seseorang ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya mesti berubah. Kalau nggak berubah, waduh, tanda tanya itu. Nah, kembali lagi lewat pembacaan tadi di dalam Yakobus dikatakan, kembali lagi ke Yakobus, kita melihat bahwa kita harus memandang berkat dan penderitaan itu dengan perspektif yang benar. Ayat yang kedua tidak. Ya sudah. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, katakan kedua, anggap kebahagiaan artinya to account, menghitung, menganggap sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah proses, sebagai sebuah pembentukan. Karena itu dengan iman kita berkata bahwa di balik penderitaan itu ada berkat, ada nilai kehidupan,
ada mutiara kehidupan yang kita dapatkan dari sebuah proses pembelajaran kehidupan itu. Alam didik kita. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa anak-anak yang tidak dididik adalah anak gampangan. Seseorang kalau tidak dididik, tidak diajar adalah anak gampangan. Tuhan sudah lihat ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Bayangkan jadi apa anaknya. Sudah tahu jawabannya kan? Sudah pasti. Anak nggak jadi karu-karuan. Tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan. Karena itu Amsal pasal yang ke-20 kalau tidak salah kita baca kemarin. Di situ ayat yang ke-15 dan 21 bahwa siapa yang tidak mengindahkan nasihat dan menghiraukan didikan padanya tidak ada masa depan. Perhatikan dengan baik. Karena itu pertanyaan yang pertama, berkat apa saja di balik penderitaan? 1. Penderitaan memperluas perspektif kita tentang Tuhan. Lihat. Tetapi Petrus menarik Yesus memperluas perspektif kita tentang penderitaan. Lihat di situ. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Matius 16 ayat 22 sampai 23 di situ. Lihat. Menurut hukum Taurat, penderitaan itu kutuk, penderitaan itu nasib sial, penderitaan itu dosa, penderitaan itu hukum Tuhan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Jadi penderitaan itu dalam perspektif hukum Taurat selalu diidentikan dengan dosa. Menurut hukum Taurat ya. Sekarang kita tidak hidup lagi berdasarkan hukum Taurat. By the grace of God, kita mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Tapi lihat, paradigma Petrus adalah Petrus berpikir tentang penderitaan Yesus dari perspektif hukum Taurat, perjanjian lama. Lihat di sini, Petrus sering berpikir bahwa penderitaan selalu dihubungkan dengan dosa. Inilah model manusia pada umumnya. Nah, semua kutuk dosa itu sudah dilakukan Tuhan di atas kayu salib. Semua kutuk. Jadi kalau misalnya ada orang berkata, saya kutuki kamu, dan mengutuk, kutuk itu tidak akan kena. Kenapa? Karena kutuk sudah ditebus Tuhan Yesus satu kali. Sampai kenyataan kutuk itu sudah ditebus. Yang terjadi adalah seseorang kenal berbagai persoalan hidup dengan dia adalah akibat apa? Keputusan dan pilihannya sendiri, kehendak bebasnya dia sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam berbagai proses kehidupan. Tuhan ingin membentuk kita. Karena itu lenturkanlah hati kita memiliki perspektif yang benar tentang penderitaan itu, memandang yang benar tentang proses itu. Ketika ada penderitaan, ada proses itu, di dalamnya ada nilai kehidupan yang akan muncul, yang darinya kita mengekstrak sehingga kita menjadi dewasa. Itulah sebabnya Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat yang berikut kita. Di situ dikatakan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Every day we facing a testing in our life. Setiap hari kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Ujian itu, proses ujian itu membawa kita supaya kita naik kepada level yang berikut, menjadi Kristen yang mature, yang dewasa. Tapi pencobaan itu datang itu untuk menghantam kita. Pilihan bagi saudara. Karena itu lihat di sini. Ujian terhadap iman udah testing of faith. Lihat ketiga anak darah yang berdiri di perapian yang bernyala-nyala. Siapa? Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego. Lihat di situ. Hebat sekali. The testing of faith. The testimony of the heroes of faith. Pahlawan-pahlawan iman. Raja berkata, jika hai Sadrak, Mesach, dan Abednego, jika engkau mendengarkan suara seruling, gambus, kecapi, apapun bunyi-bunyian musik yang disampaikan, kau harus menyembah patung yang dibuat Tuhan Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Mereka dengan gagah berdiri dengan sebuah deklarasi yang kita ingat sampai hari ini, yang tertulis di dalam Alkitab berkata, sekalipun kami dilemparkan ke dalam, atau sekalipun Tuhan menolong kami dan tidak menolong kami tetap tidak akan berubah pendirian kami. Kami tetap akan mempercayai Tuhan. Tuhan Allah itu adalah the declaration of faith, pernyataan iman yang luar biasa. Lihat, menghasilkan ketekunan. Mereka berdiri dan punya iman. Ini luar biasa. Nah, yang berikut kita lihat dari pelajaran kita.
Tadi paradigma Petrus. Paradigma Petrus berpikir, kita tidak boleh memiliki paradigma seperti Petrus, tapi paradigma seperti Yesus. Lihat di sini, Yesus punya paradigma adalah bahwa Yesus mengecam cara berpikir Petrus yang sempit tentang penderitaan. Di mana Petrus mewakili cara berpikir orang banyak tentang penderitaan. Penderitaan itu tidak melulu karena dosa. Seringkali orang berpikir saya miskin karena dosa, saya sakit karena dosa. Dosa itu harus dipahami, ada beberapa hal. Dosa itu adalah hamartia, katakan hamartia. Hamartia artinya disappointed, melenceng. Harusnya kita berjalan lurus mencapai tujuan, tapi di tengah jalan kita bisa melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Ya, harusnya kita ke pasar, tapi sampai di pasar Beringkit, kita bisa menyimpang ke Taman Ayu, naik ke atas. Kita maju sedikit lagi, kita sampai di perempatan lampu merah pertama Tabanan, maju sedikit, ya Gangga, kita bisa masuk ke kanan. Kita maju lagi sedikit, kita bisa sampai Patung Bung Karno, kita bisa belok ke Tanah Lot. Jadi kita tidak fokus, tidak sampai ke tujuan kita, itu disappointed, melenceng, tidak tepat sasaran. Nah, lihat di sini, itulah yang Hawa dan Adam lakukan, disappointed. Nah, seringkali kita punya pemahaman, seringkali kita punya paradigma bahwa kalau saya menderita itu akibat dosa. Saudara, cross check dirimu. Kalau engkau tidak berbuat dosa, maka itu bisa karena kesalahan. Mazmur 117 ayat 7 atau 107 ayat 17 itu bahwa ada orang menjadi sakit karena dosa dan karena kesalahan. Jadi tidak melulu karena dosa, tidak juga melulu karena kesalahan. Nah, kita harus punya perspektif yang benar. Paradigma Yesus adalah bahwa penderitaan tidak melulu karena dosa. Baca Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 3. Oke, kita semua buka Alkitab, kita baca. Karena baca Alkitab itu baik sekali. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 menolong kita supaya kita memahami kebenaran dari perspektif Kristus tentang penderitaan itu sendiri. Lihat di sini ayat yang ke-3, yang pertama sampai ayat yang ke-3. Orang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau tuannya? Sehingga ia atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia." Ini perspektif Kristus. Nah, lihat. Karena itu kalau kita mengerjakan keselamatan dengan tekun dan takut akan dia, kita juga harus memahami bahwa untuk sampai kepada kerajaan surga kita harus melewati sebuah jalan yang disebut jalan Khudos. Di dalam jalan Khudos itulah ada proses. Karena Tuhan berkata mengikut Yesus kita juga harus tidak saja mengikut Yesus, tapi kita dikaruniakan juga untuk menderita. Bukan berarti saudara harus pikul salib, saudara harus naik salib, saudara harus disalibkan, menderita, dicambuk, luka. Tidak seperti itu. Tapi saudara bayar harga. Iya, mau berjuang sungguh-sungguh. Nah, sementara kita menjadi Kristen saja untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus saja kita mau bayar harga saja susah minta ampun. Untuk menjadi segambar, memiliki mindset, berubah mindset, menanggalkan manusia daging, kita berjuang susah minta ampun, apalagi sampai kepada sebuah proses menjadi serupa dengan Tuhan, memahami Allah, cederang selangkah semakin sepikiran. Itu butuh perjuangan dan perjuangan bayar harga mahal. Harus ngotot untuk berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang berikut saudara lihat, paradigma Yusuf kita lihat. Yusuf punya paradigma yang benar tentang penderitaan. Buka dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50, saudara buka Alkitab saudara dan baca. Jadi setiap kali ada ayat kita baca juga supaya itu dengar telnya kita. Nah, iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Kejadian 50, saudara buka, baca sama-sama dengan suara yang keras. Saudara lihat di situ sebuah proses yang luar biasa. Bagaimana Yusuf sendiri memahami penderitaan itu dari perspektif yang benar. Ayat yang ke-23 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan lihat, Yusuf punya perspektif yang benar terhadap proses terhadap ujian. Karena tadi kembali lagi ke Yakobus, bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara lihat Yusuf, siapa yang menderita seperti Yusuf? Prosesnya luar biasa. Di situ Yusuf pertama dibuang, prosesnya dulu dibuang dalam sumur. Itu rencananya mau dibunuh, dibuang dalam sumur, kemudian diangkat, dijual. Dia masuk ke dalam penjara. Setelah itu difitnah oleh istri Potifar, akhirnya mau dimasukkan ke dalam penjara lagi. Lihat di situ. Tapi akhirnya dia menjadi mangku bumi, perdana menteri, the second position of the throne of Egypt. Lihat di situ. Harusnya dia sakit hati, dia kepahitan sama saudara-saudara kandungnya. Sebuah plot berubah, adegan berubah. Orang yang tadi saudara-saudara ke 10 saudara yang tadi jual dia, itu kelaparan, mereka ke Mesir. Mereka tidak lagi mengenali Yusuf, tapi Yusuf kenal. Ini yang jual saya, baju abu-abu di belakang, baju merah, baju kotak-kotak, batik hijau lumut. Ini kaos. Lihat, Yusuf kenal dengan saudara-saudara yang menjual dia. Saudara bayangkan kalau sekarang secara manusia ini zaman now, lalu setelah itu orang yang kenal saudara sudah jadi kepala, misalnya Kopassus atau menteri atau panglima ABRI. Saudara-saudara sudah kenal. Dalam hati saudara lihat, wah ini mereka ini saya kasih habisin mereka semua, pasti dihabisin. Secara logika, iya, secara logika. Lain cerita nanti kita bahas tentang Indimikus. Tapi Yusuf memahami perspektif dari cara pandang Allah di situ. Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak marah, Yusuf tidak kecewa dengan mereka. Tapi dia punya perspektif, semua yang sudah kamu lakukan itu supaya Allah memelihara bangsa kita. Allah memelihara Israel lewat sebuah kelaparan di negeri di Mesir. Allah memelihara Israel. Lihat, Yusuf tidak memandang itu sebagai sebuah kecelakaan, sebuah fatalisme. Ada orang yang mencelakai kita, ada orang yang fitnah kita, ada orang yang jahat sama kita. Kalau kita berpikir saya harus balas dendam, nah ini akibat dia saya mengalami penderitaan. Yusuf tidak seperti itu. Tapi Yusuf punya perspektif yang benar. Iya, semua yang terjadi dalam hidup saya itu kebaikan saya. Ada lagu kan? Semua yang terjadi, selalu. Itu saya lupa kata-katanya, Jeffrey Chandra. Semua yang terjadi dalam diri kita mengingatkan kebaikan Tuhan. Supaya kenapa? Yakobus 1. Biarlah ketekunan itu imanmu, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Every day we facing a testing in our life. Tes di mana saja. Yusuf lulus tes tentang tidak balas dendam, the testing of revenge. Harusnya Yusuf balas dendam, dia lulus. Lihat, Yusuf dites tentang kesempatan untuk berzina. Zaman now. Sekarang Yusuf dikasih kesempatan. Yusuf yang ngajak Yusuf siapa? Tante Potifar. Nah, kalau kita pakai logika ya, Tante Potifar yang ajak Yusuf, nggak ketahuan, nggak ada orang lihat kan, nggak bayar, gratis, tis. Yusuf memilih nggak, oh maaf tante, mereka hanya berdua dalam kamar, nggak ada orang tahu. Kalaupun Yusuf berbuat dengan Tante Potifar, kuda lumping di dalam kamar itu, ada orang tahu nggak? Manusia satu pun nggak tahu, Tuhan tahu. Yusuf lulus tes. Dia lulus ujian terhadap imanmu, ketekunan. Dia benar-benar menjaga integritasnya, the man of integrity. Lihat, yang berikut di situ, Yusuf lulus tentang balas dendam. Dia memilih untuk tidak balas dendam. Coba sekarang, saya bunuh salah satu dari orang tua kalian, borok. Lalu kalian lihat dengan biji mata sekalian, kepahitan dendam gak? Saya kasih satu cerita.
Ada seorang inspektur polisi, kepala kepolisian di Afrika Selatan. Saudara baca kisah di internet tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela itu menjadikan Afrika sebagai sebuah negara di mana negara itu aman ketika terjadi peralihan dari sebuah sikap rasisme. Di Afrika Selatan itu politik namanya politik apartheid. Orang Afrika itu dianggap budak. Yang kulit hitam, rambut keriting dijadikan seperti monyet. Tidak punya hak, tanah mereka diambil. Orang kulit putih, orang Belanda, Inggris berkuasa di sana. Sampai suatu saat mereka bisa merdeka, mereka dengan sebuah partai singkatnya namanya ANC. Supaya tidak terjadi pembunuhan massal dan kerusuhan massal, orang Afrika bisa bunuh orang kulit ribuan, orang kulit putih di Afrika. Akhirnya Nelson Mandela mengampuni. Suatu saat di pengadilan seorang sipir polisi yang siksa Nelson Mandela selama 17 tahun di sebuah pulau. Tapi Nelson Mandela sudah tua, dipukul selama 17 tahun, tapi Nelson Mandela terus sehat kuat. Ketika disidang di pengadilan, polisi itu menghadap Nelson Mandela. Nelson Mandela bilang, saya mengampuni kamu. Padahal selama 17 tahun dia disiksa dalam penjara. Bisa seperti itu. Kita butuh hati nurani yang murni dan tulus untuk bisa melakukan pengampunan. Karena itu setiap hari kita berhadapan dengan tes, proses. Ada banyak tes yang diuji. Saya diuji dengan uang, diuji dengan hal yang lain. Lihat, setiap hari kita diuji. Motif kita akan terungkap. Lihat. Dan biar karena ketekunan itu memperoleh buah yang datang supaya kamu menjadi sempurna. Dan untuk menjaga kekurangan satu apa? Lihat di situ. Prosesnya hebat. Jadi Petrus memandang penderitaan itu dari perspektif Taurat. Dia menganggap bahwa kalau Yesus disalib, mati bagi kita, memenuhi maksud dan tujuan Allah untuk menyelamatkan kita, maka itu dosa. Yesus menegur Petrus dengan keras, "Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Artinya kamu tidak memiliki perspektif yang benar, Petrus, yang utuh. Karena kenapa demikian? Karena Petrus mau menjadikan Yesus sebagai sebuah pimpinan pergerakan kaum nasionalis untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Dia di golongan nasionalis. Lihat di sini. Yesus punya perspektif yang benar bahwa penderitaan tidak melulu karena dosa. Saudara baca tadi dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 3. Bukan karena orang tuanya, tetapi supaya maksud Allah dinyatakan dalam kehidupan. Jadi tentang tujuan Allah. Lihat. Karena itu yang penting bagi saudara adalah, yang benar adalah Allah selalu punya peran dalam setiap penderitaan kita. Sudut pandang Allah selalu dinyatakan dalam setiap derita yang kita alami. Roma 8 ayat 28. Maksud tujuan Allah membentuk kita adalah Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, everything, all things. Baca Roma 8 28 untuk mendatangkan kebaikan. Kita baca sama-sama. Buka Alkitab Roma 8:28. Ya, semakin banyak baca ayat semakin bagus. Roma 8 ayat 28. Sudah dapat? Oke, kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Lihat di situ, Theos Patas Sunergeo, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mau memberi diri, bagi mereka yang mau mengasihi Allah. 1 Korintus pasal 16 ayat 20 berkata, apa? Barang siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk. Jadi proses ini tersedia bagi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Proses ini tersedia bagi orang-orang yang mau dibentuk, dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan nyanyi lagu sembarangan. Iya, ada orang nyanyi lagu sembarangan sekali. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan jiwaku. Apa lagi? Mataku tertuju padamu. Dia minta, ujilah aku, cobalah aku. Ya elah, bentar Tuhan uji, Tuhan coba lu nggak lulus. Nyanyi lagu itu kalau siap. Amin. Kalau kita sedang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Dia, kita berubah.
menuju Allah, maka boleh kita nyanyikan lagu itu. Ya, kita tinggal dalam sebuah kondisi notos. Mari di 2018 kita punya perspektif yang benar tentang hidup. Allah itu tidak boleh dibully. Tuhan tidak pernah salah dan tidak bisa disalahkan atas berbagai peristiwa hidup. Tetapi kita harus mengingat bahwa Allah selalu punya peran dalam setiap penderitaan kita. Sudut pandang Allah selalu dinyatakan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Allah punya maksud, Allah punya tujuan untuk membentuk saudara dan saya untuk menjadi harta kesayangannya, dibentuk supaya jadi serupa segambar dengan Allah. Tidak hanya jadi orang yang Kristen lalu ikut Tuhan, kita dibentuk, diproses. Saudara tidak saja bayangkan, saudara tidak hanya jadi tentara, daftar jadi tentara, kirim pas foto 4x6, 3x4, baru daftar, bawa ijazah, bawa KTP, bawa kakak orang tua, akte kelahiran. Terus setelah itu berbaris. Oh, kamu lulus jadi tentara, ini ambil pakaian loreng, ini ambil senjata. Nggak seperti itu. Kalau seperti itu orang tembak orang sembarangan, nggak dididik, mau perang, nggak bisa. Masuk, serahkan semua persyaratan administrasi, cek fisik, lulus. Iya. Jangan pas saudara masuk jadi tentara, ada orang tuh teman saya cerita, pas dia ikut tes itu sakit ayamnya enggak ini. Enggak kambuh, enggak muncul. Bayangkan, ini kalau tiba-tiba sakit ayam itu muncul pas dia lagi bersih-bersih senjata, lagi begini. Itu apa dari yang main terakhir tang gitu. Ini jadi tentara. Ada kebetulan buka di Facebook, di YouTube itu ada orang sakit ayam, tentara polisi sakit ayam misal. Coba bayangkan, tes masuk tentara itu harus polisi harus normal, sehat jasmani, sehat rohani, persyaratan administrasi lengkap. Setelah itu saudara dididik secara khusus sehat jasmani. Didik yang paling lama itu adalah baris berbaris, tata tertib, pagi-pagi sudah bel, makan siap semuanya. Sehingga polisi dimanapun seluruh Indonesia satu bentuk, seragamnya sama, cara hormatnya sama, cara berbarisnya sama, semua sikap sama, pendidikan semua sama. Begitu pula juga dengan kita. Lihat, dididik. Tuhan ingin mendidik kita untuk menjadi anak-anaknya. Karena setiap anak yang tidak dididik itu anak gampangan. Lihat di situ Bapak Ibu, Yusuf mengakui bahwa saudaranya telah membuat dia menderita. Mata iman Yusuf, nurani Yusuf mampu melihat karya Allah di balik derita yang dialaminya. Yusuf sudah membunuh saudara-saudaranya, membalas dendam, tapi Yusuf melihat bahwa di balik derita yang dialaminya Tuhan memelihara sebuah bangsa through himself, melalui dirinya. Diharapkan agar masing-masing kita dapat menarik hal-hal yang positif dari setiap penderitaan dan dapat meninggalkan cara berpikir yang negatif dalam setiap penderitaan itu. Karena itu seringkali kan ada orang yang menciptakan lagu itu, bodoh itu orang yang menciptakan lagu itu. Andai aku jadi orang kaya, akhirnya kan dia bermimpi kan. Iya, akhirnya banyak orang punya perspektif salah. Kalau dia dilahirkan dari keluarga di kampung sana berarti Allah salah. Tidak seperti itu. Kita harus memandang cara Allah memandang kita, cara Allah memandang kita, cara Allah melihat kita. Kenapa Tuhan? Akhirnya menyalahkan diri, menyalahkan orang tua, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua, menyalahkan diri sendiri. Ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Ini saya punya kisah nyata ini. Orangnya masih ada di Lombok. Puji Tuhan, sekarang perspektifnya benar, dia hidup benar, dia dipakai oleh Tuhan. Salah satu staf saya di Yayasan Wahana Anak Muda atau YWM. Dia dulu bekerja di GBI Rock, waktu itu pendetanya masih lama di GBI Rock sana, saya masih full timer di sana, pengerja di sana. Orang dari Singaraja. Dia kecewa dengan orang tuanya karena dia dilahirkan dari keluarga bayi yang miskin. Lalu akhirnya dia minum baygon, si putu minum baygon, ininya habis, suaranya serak-serak basah. Dari suaranya haleluya, haleluya. Untung orangnya sekarang sudah jadi pendeta, tinggal pelayanan menggembalakan di Lombok.
perspektifnya berubah. Karena ada orang yang memberikan didikan, dia bertemu, dia sekolah, dia belajar, memberi diri. Lihat. Karena itu ketika ada proses, ada penderitaan dalam kehidupan kita. Kita tidak selalu harus memaknai bahwa penderitaan itu akibat dosa. Penderitaan bisa saja akibat kebodohan kita, akibat kesalahan kita. Karena itu kita memandang penderitaan itu dengan pengertian yang benar, yang jujur. What the Bible tells to us, what's the example of Bible, yang perlu kita tiru, yang perlu kita pedomani, yang perlu kita lihat, belajar dari kehidupan Kristus dan kemudian belajar dari kehidupan Yesus. Yusuf memandang penderitaan sebagai sebuah proses bagaimana cara Allah melatih, cara Allah mendidik supaya kita menggenapi dan biarkanlah keteguhan itu memperoleh buah yang matang supaya kami menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Karena itu, if we facing the problem, the struggle in our daily life, dalam menghadapi persoalan pergumulan dalam keseharian kita hidup, maka kita harus memandang dengan cara yang benar. Allah mau bentuk saya, katakan amin. Allah mau proses saya supaya saya menjadi anak kesayangannya. Allah mau bentuk kita supaya kita jadi serupa segambar dengan Dia. Lihat, dari balik penderitaan itu ada mutiara hidup yang luar biasa. Sudah pernah dengar nama itu yang dari Australia, yang tangannya buntu, kakinya nggak ada itu? Saya nggak tahu lah, udah lupa namanya. Tapi lihat, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Dia keliling dunia untuk mengajarkan motivasi. Dia membunuh diri, dia kecewa dengan hidupnya, tapi dia memandang menerima dirinya dengan baik dan benar. Akhirnya sekarang Tuhan pakai dia. Dia menikah dengan perempuan Amerika keturunan Hawaii, Jepang, dan istrinya cantik, punya anak, kakinya nggak ada, tapi dia bisa surfing, dia bisa renang, dia bisa mengemudikan pesawat dan lain sebagainya. Ada. Nanti coba dicari, dilihat di YouTube. Saya sudah lupa namanya. Semua ada. Lihat, ada satu namanya lagi Rick Hoyt. Rick Hoyt itu orang cacat. Orang cacat, tapi dia bisa ikut triathlon, lomba balap sepeda, renang, lari. Ada orang cacat, tapi bisa sukses hidupnya. Ada orang Cina yang saya baru lihat di video hari ini yang bernama Cui Wuxi. Dia cacat, ditolak di sekolah. Kepala sekolah bilang begini di Cina, kalau kami tidak mau mengajar siswa cacat yang bodoh, keluar pulang, waktu kami terbuang. Dia kecewa. Bapaknya itu sujud menyembah kepada kepala sekolah 2 jam. Kepala sekolah gak gubris. Akhirnya orang tua bilang, sudahlah kita pulang, engkau pasti sekolah, itu tergantung engkau. Dia belajar di rumah, akhirnya dia ikut sekolah kuliah di universitas. Dia kerja, cari kerja semua tertolak, padahal dia lulus universitas. Setelah semuanya gagal, dia mendirikan dengan uang tabungannya, dia mendirikan perusahaan di internet terbesar sekarang, nomor 1 di Asia. Jadi orang kaya, padahal ada sedikit cacat, gitu. Tapi punya semangat hidup. Nah, kalau orang yang cacat, yang begini saja bisa mendirikan perusahaan internet. Nah, anda yang gak cacat itu, yang sempurna, normal itu, apa? Nah, itu kalau kita nonton video itu, kita ambil makna, ambil hikmah. Amin? Iya. Dan carilah lihat contoh orang-orang yang cacat banyak, tapi dia bisa hidup. Saudara kalau lewat di Malaya sana, di Malaya itu sebelah kanan jalan, nanti dari pasar Malaya masuk ke dalam ke tempat makan nasi tempong. Tapi sudah pernah makan nasi tempong yang saya di Panguntan di Malaya. Anak di sini nggak ada. Tanya Om Erik, udah pernah di situ tuh. Ada orang yang dulunya kakinya sakit, tempat ambil kelapa ke sana sedikit lagi, dia lumpuh itu yang tambal ban sebelah kanan teman itu, kakinya kecil, dua-dua, jalannya gini, merayap di tanah. Tapi istrinya normal, istrinya lebih besar dari Tante Eka, punya anak 2. Hidupnya dia bisa bangun rumah bagus, punya semangat hidup. Lalu kalau anda yang normal begini, tidak bisa sama seperti dia, yang salah siapa? Saya tanya.
Diri kita sendiri. Berarti lewat berbagai pergumulan hidup, orang itu tidak melihat bahwa kakinya yang cacat, tidak melihat bahwa hidupnya yang susah itu sebagai sebuah penghalang, tapi jadi sebuah mutiara hidup, semangat hidup untuk memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik. Alkitab berkata, dan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ternyata untuk menjadi bersih itu adalah ketekunan, tekun, berjuang dalam hidup ini untuk memperoleh cita-cita. Kalau itu memperoleh cita-cita, apalagi Anda yang sebentar lagi mau naik kelas 2 SMA, lalu kelas 3 ujian, tidak ada tekun, hanya menikmati hidup biasa aja, nggak ada perjuangan hidup, mau jadi apa? Orang yang ijazah sarjana aja ditolak. Dunia zaman now, mungkin sarjana bisa Anda punya sarjana, tapi jauh lebih baik juga Anda punya pengetahuan, skill. Besok-besok kerja di Denpasar, lulus dikursusin di Denpasar, Anda mau ditawarkan maju di perusahaan brokat di Denpasar, itu ada perusahaan buat apa batik-batik itu. Ditanya, bisa? Oh langsung. Orang masuk kerja itu nggak dulu diterima, tes dulu. Oh iya, mari sini, bisa begini nggak? Oh iya, tes. Risna masuk, nama lihat Risna. Ragu banget. Ya diragukan, tapi terima aja. Duduk di mesin truk jalan, tiba-tiba di tombol truk, semua orang apa dilihat. Kemudian orang yang tes langsung, bos, kayaknya ini anak boleh juga di bos, diterima aja bos ya. Oh iya, Dek Risna, besok masuk kerja ya. Nanti sebentar sama Mbak ini ke belakang ambil seragam. Wah. Gaji di Denpasar 2.500.000. Wah, mantap. Kenapa? Dia bisa mencapai tujuannya. Gajinya yang besar 2.500.000, dapat posisi pekerjaan karena dia sudah berjuang, tekun belajar, mengasah kemampuan. Ini kalau Anda duduk-duduk gitu aja mana? Bilang perlu mesin itu diajak, mesin itu dipakai sampai rusak, saya senang, tapi Anda pintar. Tapi jangan sampai mesin rusak Anda nggak pintar-pintar. Iya Tuhan. Iya. Mesin rusak nggak apa-apa, pakai hancurkan dia. Iya. Yang penting lu bisa menjahit. Ini mesin sudah rusak, Anda nggak bisa jahit. Aduh mama, Iya. Amin. Mainkan itu dia mesin, starter dia jahit, apa aja mau jahit, asal jangan nih mesin jadi jahit, bahaya tuh, bisa marah dia. Iya. Mainkan mesin itu, jahit. Mesin mau rusak, mesin mau angkat terangkat, mau goyang-goyang, jarum pantai perbaiki, jahit, yang penting lu bisa jahit. Amin. Iya. Mesin rusak, Anda pintar, bagus. Iya. Mesin rusak, Anda nggak pintar-pintar. Sedih hatiku. Sakitnya tuh di sini. Iya, amin. Iya. Mesin rusak, Anda pintar, senangnya di sini. Mesin rusak, Anda nggak pintar-pintar. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sedih saya. Iya, kakinya saya sudah buat. Iya toh, mesinnya sudah dikirim sama opa jauh-jauh, biaya mahal, Anda nggak pintar-pintar. Mesin rusak, astagfirullah. Iya, mari kita kembali lagi ke pelajaran kita. Lihat, karena itu pelajaran penting yang dapat kita belajar daripada pelajaran hari ini adalah bahwa Allah dapat memakai perbuatan jahat sesama supaya melaksanakan kehendaknya. Dari cerita Yusuf tadi, Allah memakai sebuah proses untuk membentuk. Allah memakai orang lain untuk membentuk kita. Manusia itu makhluk sosial. Dia berinteraksi sosial dengan orang lain. Dia dibentuk oleh orang lain. Dia diproses oleh orang lain. Amin. Manusia itu makhluk sosial, jadi dia harus hidup dengan orang lain. Binatang itu bukan makhluk sosial. Manusia nggak bisa kawin sama hewan. Manusia kawin sama manusia yang sepadan. Kalau manusia hidup tinggal sendiri di hutan tanpa bergaul dengan lingkungan dengan manusia lain, dia jadi orang mono. Tahu orang mono? Iya, dia diam begini sendiri saja, bingung-bingung. Lihat. Itu putu pertama datang juga agak mono itu.
bingung. Tapi setelah bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan preman-preman di kamar sana itu, jadi tahu dunia dia. Sudah pakai acara di Facebook gini-gini, di Instagram, pakai ikat kepala kacamata gini-gini dia, gini-gini. Itu kerjaan kakak-kakaknya itu. Iya, lihat kan? Dia kurang punya ruang lingkup sosial, tapi setelah datang di sini bersosial, berinteraksi, akhirnya sekarang jadi pandai. Ya lihat, sekarang pakai acara gunting rambut, pakai acara sini miring sebelah. Ya, itu nggak tahu korban bully dari saudara-saudara yang tua di kamar sebelah itu. Luar biasa. Mereka mau kutu garis sebelah, padahal mereka nggak pakai garis sebelah. Harusnya mereka pakai juga. Kalau kutu dipakai, kalian pakai juga, biar adil. Nah, lihat. Allah bekerja melalui perbuatan jahat saudara-saudara Yusuf untuk memelihara bangsa Israel. Allah memakai Yusuf menjadi alat. Nah, begitu juga dengan kejadian-kejadian. Entah saudara, bagus itu ceritanya si Erik. Saya dengan dia ke Denpasar, dia dicampur sama bosnya yang dituet sana itu, pompa bensin masuk ke dalam. Cai cicing apa itu bapak. Oh iya pak, iya terima kasih pak. Itu kan bagus. Coba dapat orang yang emosi. Bilang cai cicing, oh langsung tunggu di sana, saya cari kamu. Saya buka baju, dia buka baju, saya lari. Iya kan. Akhirnya bosnya yang datang minta maaf, benar begitu kesaksiannya? Iya. Coba kalau dia marah juga, langsung parang digosok, saya kari, bisa perang dunia ketiga dituet sana. Iya, dengar lagi tersangka bos dan majikan berkelahi. Iya, keluar di koran, tapi ini bagus. Akhirnya, aduh Rick, saya minta maaf ya. Oh, nggak apa-apa, saya sudah maafin, itu kan good, bagus. Itu anak Kristen zaman now tuh begitu, harus begitu. Iya, orang bilang cai ular, dipecat loh, dipecat di tempat, dipecat tidak ada di tempat. Lagi nyetir mobil dipecat. Aduh, lihat ya. Tapi mau mengampuni, tidak balas dendam. Itu bagus seperti Yusuf. Artinya Allah bekerja melalui perbuatan jahat Yusuf untuk memelihara Israel. Yang kedua, penderitaan yang kita alami biasanya punya potensi untuk mendapatkan manfaat dan rahmat bagi diri kita. Misalnya orang fitnah kita, orang jelekin kita, orang apa, saya ngalamin. Ya, dilapor ke sponsor. Wah, Roy itu begini, kita dijajah sama sponsor Korea. Ada orang lain yang lapor kita. Ayo, lapor. Mana ada dia berubah sama kita? Semakin dia lapor saya semakin bawa berkat ke atas sana. Saya memahami bahwa saya dibentuk sikap hati saya. Saya dibentuk, saya juga nggak dendam sama dia. Percuma saya dendam sama dia. Saya mati duluan. Coba kamu dendam sama seseorang. Iya. Ilu dendam sama Roslin. Yang mati duluan Ilu. Karena apa? Dia lihat Roslin. Wah, marah, jengkel. Akhirnya sakit kan? Iya, tempel koyo cabai di sini. Semua ditempel. Akhirnya sakit, mati duluan. Sementara Roslin senang-senang saja. Iya. Makanya orang yang benci orang lain, yang suka taruh dendam ke orang lain, orang itu mati duluan. Kenapa? Yang dia simpan sampah semua di sini. Sampah di sini semua dia simpan. Dia sampah. Yang datang lalat, ulat belatung, biawak. Kan yang buruk-buruk kau coba yang baik-baik disimpan. Karena itu Filipi berkata semua yang manis. Filipi pasal 4, bro. Ayat 6 sampai 8, baca dulu. Ya. Jangan lagi terus ke 7 ke 8. Ya, terus 8, bro. Nah, ini dia. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar menurut Allah, perspektif Allah semua yang benar. Pertama yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, suci, yang manis, yang sedap didengar. Yang sedap didengar, saya mau berjuang untuk jadi manusia Allah. Oke, itu sedap didengar, berjuanglah, semangat. Saya mau berjuang, yang sedap didengar. Saya mau jadi pembuat brokat terkenal di Bali.
Oke, berjuang, hancurkan mesin itu. Tapi mesin hancur, kamu pinter. Bagus, luar biasa. Terus semua yang sedang didengar, semua yang kebajikan patut dipuji, patut dipikirkan, semuanya itu semua dipikirin. Nah itu bukan dipikir wah hari ini jelek, belum mau. Saya pikir, saya lihat tambah hari tambah saya lihat tambah saya jengkel. Woi, tidak ada benarnya di mata saya. Sedikit aja salah, semua salah. Heri lagi. Siapa yang salah Heri? Oh, ini dia lagi. Oh, Heri lagi. Oh, dia itu siapa lagi begitu. Nah, akhirnya rusak pikiran saya lihat Heri. Oh, tidak ada benarnya. Tapi kalau saya lihat dia dengan perspektif, oh Heri ini dipakai Tuhan untuk supaya saya tidak temperamen, supaya saya tidak emosi. Bagus. Karena itu lihat, sebenarnya kisah-kisah dalam Alkitab pada umumnya memiliki dua dimensi atau plot. Karena Tuhan selalu aktif dalam sejarah dan kehidupan manusia baik secara umum maupun secara pribadi. Meskipun Allah bekerja di belakang layar, behind the scene, tanpa kita lihat, tapi Allah dapat dipahami, Allah dapat dimengerti, Allah dapat dimaknai, Allah dapat dirasain. Itu hebatnya Kristen. Karena itu ini adalah seri pertama dari penderitaan. Kita akan masuk kepada poin kedua pada minggu depan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar daripada kisah ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang diseberangkan bagi kami. Daripada cerita Yusuf, bahkan Petrus yang menegur Tuhan Yesus supaya tidak memenuhi maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya. Kami mau belajar supaya kami memahami perspektif yang benar tentang berkat dan penderitaan. Dan hari ini kami memahami penderitaan itu Tuhan dari perspektif yang benar, secara jujur, komprehensif dan proporsional. Sehingga kami dewasa dalam menyikapi berbagai proses penderitaan yang kami hadapi di dunia ini. Untuk dalam tugas kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Dia, supaya kami dibawa untuk menjadi umat kesukaan-Mu Tuhan. Kami akan mencapai langit baru dan bumi baru. Karena itu kami harus mengerti bahwa keselamatan adalah dikembalikan kepada rancangan semula. Kami harus menanggalkan manusia daging kami. Kami harus punya perspektif yang benar, memahami pembaharuan pikiran, supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Roh Kudus tolong kami, aktifkan itu bagi kami, advokasi kami, sehingga pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kami buat baik benar adanya di hadapan Engkau. Terima kasih, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati.